Warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you all fine. Sekarang kita akan belajar tentang struktur of recontext atau struktur teks dari recontext. Sebelum kita membahas tentang materi, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dari struktur of recontext ini. Jadi setelah kalian belajar tentang struktur of recontext, kalian diharapkan dapat memahami apa itu recontext, jenis recontext, dan struktur recontext itu sendiri. Lalu kalian dapat membuat recontext dengan baik dan benar berdasarkan strukturnya. Selanjutnya kita akan ke materi. Sebelum kita belajar apa itu recontext, kita harus tahu. Maksudnya sebelum kita mengetahui tentang struktur recontext, kita harus tahu definisi dari recontext itu sendiri. Jadi apa sih recontext itu? Jadi recontext adalah jenis teks yang menceritakan tentang suatu cerita, tindakan atau kegiatan. Biasanya recontext menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Lalu yang selanjutnya adalah jenis-jenis recontext. Apa saja sih jenis-jenis recontext ini? Yang pertama adalah personal recount. Personal recount ini merupakan recontext yang memuat tentang pengalaman pribadi penulis. Yang selanjutnya adalah factual recount. Factual recount ini menceritakan tentang kejadian-kejadian yang berdasarkan fakta. Contohnya seperti laporan kepolisian atau laporan tentang penelitian. Yang selanjutnya adalah imajinatif. Imajinatif recount ini memuat tentang kejadian hayalan atau kejadian yang dibuat-buat yang sebenarnya tidak terjadi oleh penulis. Seperti dia menggambarkan mimpinya ketika tidur, seperti itu ya. Lalu yang terakhir adalah historical recount. Apa sih historical recount ini? Historical recount ini adalah recontext yang memuat kejadian bersejarah seperti kemerdekaan Indonesia itu merupakan historical recount. Lalu yang terakhir adalah struktur recontext. Recontext ini memiliki 3 struktur. Yang pertama ada orientation, lalu ada events, dan ada reorientation. Lalu apa sih orientation ini? Jadi orientation ini memuat tentang informasi tentang kejadian yang diceritakan penulis seperti tempat terjadinya, kapan terjadinya, tahu di mana terjadinya, atau siapa saja yang ada dalam cerita tersebut. Yang selanjutnya adalah events. Events ini merupakan kejadian yang diceritakan oleh penulis, seperti apa saja yang terjadi di cerita tersebut. Yang selanjutnya adalah, yang terakhir adalah reorientation. Reorientation ini memuat kesimpulan atau rangkuman dari orientation itu sendiri. Saya bingung nih, saya nggak hafal struktur dari recontext sendiri. Atau mungkin kalian ada cara agar kalian lebih mudah mengingat struktur recontext itu sendiri. Caranya adalah dengan membuat mind map. Apa sih mind map itu? Jadi mind map itu adalah bagan yang memuat tentang yang memuat. Jadi mind map itu merupakan bagan yang memuat tentang informasi-informasi penting dalam suatu materi. Jadi kalau misalnya kalian lupa nih struktur recontext, kalian bisa membuat mind map. Lalu terus saya bikin mind mapnya gimana nih? Karena kan di sini sekarang zamannya digital ya. Jadi kalian bisa membuat mind map itu di HP kalian masing-masing dengan menggunakan aplikasi PicArt. Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat mind map melalui aplikasi PicArt. Oke. Sekarang saya akan menunjukkan tutorial bagaimana cara membuat mind map di aplikasi PicArt. Yang pertama, kita harus memiliki aplikasi PicArt itu sendiri yang kita bisa download di aplikasi Play Store atau Application Store. Lalu kita klik aplikasi PicArt, lalu kalian scroll paling bawah, ada menu latar berwarna. Lalu kalian bisa pilih banyak warna yang bisa kalian gunakan. Saya sebagai contoh, saya akan menggunakan warna kuning. Setelah layar atau latar berwarnanya muncul, sebelum kita membuat mind map, kita akan membuat judulnya terlebih dahulu. Judulnya itu struktur recontext.
Setelah itu kita bisa memilih font yang ada di bagian paling bawah. Setelah kita memilih font, kita bisa meletakkan atau mengubah ukuran fontnya sesuai keinginan kita, lalu kita letakkan di bagian atas karena ini merupakan judul dari mind map itu sendiri. Setelah kita membuat judulnya, kita klik menu stiker. Setelah klik menu stiker, lalu ada search engine, lalu kita ketik toolbox atau text box. Lalu klik cari. Di sana banyak sekali pilihan text box-nya yang bisa kalian pilih agar mind map kalian jadi lebih menarik untuk dilihat. Karena struktur recontext ada 3, jadi saya pilih yang awan 3 ini saja ya. Selanjutnya kita bisa atur ukuran dari stiker itu sendiri sesuai keinginan kita, lalu kita ingin meletakkannya di mana. Dan kita juga bisa memasukkan teks pada stiker tersebut. Kita ketik tombol, kita pencet menu teks. Karena struktur recontext yang pertama adalah orientation, jadi kita akan ketik orientation. Oke, setelah itu kita klik centang. Lalu kita bisa atur ukuran fontnya itu sendiri, dan ketebalan fontnya juga bisa kita atur, letaknya juga bisa kita atur. Oke, selanjutnya struktur yang selanjutnya adalah events. Jadi yang kita akan ketik adalah events. Kita klik menu teks lagi, lalu kita ketik events. Oke, setelah itu klik centang. Oke, setelah itu kita atur ukuran fontsnya lagi, lalu kita letakkan di stiker. Yang terakhir adalah reorientation. Kita ketik reorientation. Oke, kita atur lagi. Jika hurufnya ini terlalu banyak, kita bisa membaginya menjadi 2. Nah, seperti ini kalian bisa ya mengklik icon minus di samping teks, lalu kalian bisa tekan lagi, atur kembali lagi. Setelah itu setelah mind mapnya jadi, kita klik pakai. Setelah kita klik pakai, kita klik lanjut. Oke, ada iklan terlebih dahulu. Oke, setelah lanjut, lalu kita klik simpan. Oke, lalu kita klik menu simpan foto di perangkat Anda. Setelah itu kita close, lalu kita selesai. Mind mapnya sudah jadi. Semoga tutorialnya bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa menerapkannya sendiri. Terima kasih.